Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus atau ADHD, di mana kelompok di sini yaitu Yana Heri, Lilis Juniarti, Damayanti Baho, Megawati, Novi Epriati, Isfal dan Herlina, dengan dosen pengampunya Nurse Dini Suryani, SKEP MKEP. Baik, jangan lupa untuk lebih menyimak penjelasan ini ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan ADHD? ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu sebuah gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta susah memusatkan perhatian. Kondisi ini dulunya dikenal dengan ADD atau Attention Deficit Disorder. Selanjutnya, untuk etiologi ADHD itu sendiri, itu berupa dari cedera otak, faktor neurokimiawi, struktur anatomi, dan faktor psikososial. Tanda dan gejala ketika anak mengalami ADHD. Yang pertama adalah sering gagal dalam memberikan perhatian secara mendesak. Yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian pada tugas dan aktivitas bermain. Ketiga, sering dampak tidak memperhatikan jika berbicara secara langsung. Sering lari-lari pada waktu semestinya, sering mengalami kesulitan aktivitas dan sering mengganggu. Dari selanjutnya yang akan dibahas adalah komplikasi dari ADHD itu sendiri. Yang pertama, intelijensi dan kemampuan aktif sesuai dengan performa akademik. Yang kedua, dapat memiliki perilaku ingkar atau membangkang atau memiliki gangguan perilaku atau psikiatrik lain seperti gangguan ansietas, gangguan perasaan seperti depresi dan bipolar, gangguan belajar dan gangguan komunikasi. Selanjutnya, komplikasi sekunder ADHD seperti harga diri rendah dan penempatan sebaya terus menimbulkan masalah yang serius bagi remaja. Diperkirakan bahwa sedikitnya pada 1/3 anak gejala akan berlangsung hingga usia dewasa. Selanjutnya, faktor fisiologi dari ADHD. Penyebab pasti dari ADHD belum diketahui, namun dikatakan bahwa area korteks seperti 20 frontal subcortical pathway dan bagian frontal cortex itu sendiri merupakan area utama yang secara teori bertanggung jawab terhadap patofisiologi ADHD. Mekanisme inhibitor di korteks sistem limbik serta sistem aktivitas retikuler juga dipengaruhi. ADHD dapat mempengaruhi satu atau lebih seluruh area ini sehingga muncul tipe dan profil yang berbeda dari ADHD itu sendiri. Ke teori selanjutnya itu pelaksanaan dari ADHD itu sendiri. Untuk penataran panel itu dibagi menjadi dua, yaitu dari farmakologi dan non-farmakologi. Penataran ADHD dengan farmakologi itu dibagi menjadi dua obat, yaitu methylphenidate dan dextromethorphan. Selanjutnya, penataran farmakologi itu dibagi menjadi tiga, yaitu konseling, tapi ini sangat bermanfaat karena dapat mengurangi perilaku negatif pada anak itu. Kedua, terapi perilaku bertujuan untuk mengurangi tidak membuat. Selanjutnya ada brain gym. Penanganan terpenting untuk ADHD adalah edukasi dan pelatihan atau edufeedback. Hal tersebut dibutuhkan bertujuan agar keluarga memahami dengan benar penyebab gejala. Salah satu contoh edukasi yang diberikan ke keluarga dan anak adalah baik, kita langsung saja masuk ke dalam konsep asuhan perawatan pada pasien ADHD. Pertama adalah pengkajian. Pengkajian itu meliputi dari identifikasi pasien, keluhan utamanya apa, penyebab penyakit sekarang dan sebelumnya bagaimana, dan penyebab keluarganya apakah ada sebelumnya keluarga mengalami ADHD atau tidak.
Selanjutnya kita juga harus melihat periode psiko, sosio, dan spiritualnya lewat tumbuh dan imunisasinya bagaimana, bangun aktivitas di mana, dan activity daily living-nya seperti apa. Selanjutnya, setelah pengkajian maka timbul diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatan yang akan mungkin muncul, yang pertama ada gangguan sosial berhubungan dengan perkembangan, coping tidak baik berhubungan dengan ketidak adekuat strategi coping, harga diri dan berhubungan dengan gangguan psikiatri dan resiko. Jadi pertama itu ada interaksi sosial meningkat, dukungan sosial meningkat, keterlibatan sosial baik, modifikasi perlakuan sosial, advokasi itu identifikasi penyebab kurang interaksi sosial, terapeutiknya motivasi berlatih keterampilan sosial, edukasinya jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, anjurkan mengungkapkan konsekuensi keterampilan sosial. Selanjutnya untuk intervensi kedua, yaitu yang diharapkan adalah status coping, dukungan sosial meningkat, harga diri yang mana intervensinya dukungan pengambilan keputusan, observasinya identifikasi persepsi mengenai masalah konflik, terapeutiknya fasilitasi mengklarifikasi nilai dan harapan membantu membuat pilihan, diskusi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, edukasinya informasikan alternatif solusi secara jelas, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. Untuk diagnosa selanjutnya, dengan harga diri meningkat, tertutup baik diagnosis menurun. Intervensinya manajemen perilaku, observasinya identifikasi harapan dan perilaku, terapeutiknya ciptakan lingkungan dan pertahanan lingkungan, kegiatan perawatan konsisten, bicara dengan nada rendah dan hindari sikap mencap dan berdebat. Edukasinya informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan komunitas. Selanjutnya kita juga harus melihat periode psiko, sosio, dan spiritualnya lewat tumbuh dan imunisasinya bagaimana, bangun ada activity daily living-nya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton dari video pembelajaran saya mengenai asuhan perawatan pada pasien ADHD. Semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Dadah.